Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tugas ujian akhir semester mata kuliah negara, pasar, dan masyarakat. Kami dari kelompok 7 beranggotakan Maudia Ziza Masis, Kanadira Kamila, Nur Hamida Pancamurti, Nur Salma, Rotua Samuelita, dan Zakia Aisyah. Yang kami akan bahas adalah mengenai kelangkaan minyak goreng di tanah penghasil sawit. Pertama-tama akan membahas latar belakang. Minyak goreng merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia karena minyak goreng merupakan salah satu barang yang dikonsumsi masyarakat setiap harinya. Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa situasi minyak goreng saat ini adalah langka sehingga mengakibatkan harganya melonjak tinggi. Penyebab terjadinya kelangkaan ini yaitu pertama, adanya kenaikan permintaan dan penurunan penawaran. Kemudian yang kedua, naiknya harga minyak nabati karena CPO atau crude palm oil merupakan salah satu jenis minyak nabati yang paling banyak diminta oleh masyarakat dunia. CPO di pasar dunia sedang mengalami kenaikan harga dari 1.100 US dollar menjadi 1.340 US dollar. Akibatnya produsen minyak goreng lebih memilih menjualnya ke luar negeri karena akan mendapatkan keuntungan yang lebih dibandingkan menjualnya di dalam negeri, sehingga mengakibatkan kelebihan ekspor ke luar negeri. Ketiga, pemerintah melaksanakan kebijakan program B30, yaitu program pemerintah untuk mewajibkan percampuran 30% diesel dan 70% bahan bakar minyak jenis solar. Keempat, terhambatnya proses distribusi dan logistik. Sedikitnya produsen minyak goreng yang hanya terdapat di beberapa wilayah di Indonesia, serta kaitannya dengan kenaikan harga logistik seperti kontainer dan kekapalan. Kemudian yang kelima ada diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang masih berlanjut, yang mengakibatkan perekonomian di Indonesia masih belum stabil, sehingga harga minyak yang naik saat ini menyebabkan masyarakat akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang keenam, menurunnya panen sawit pada semester kedua ini mengakibatkan suplai CPO menjadi terbatas dan menyebabkan gangguan pada rantai distribusi atau supply chain di industri minyak goreng. Yang ketujuh, terdapatnya oknum yang tidak bertanggung jawab seperti banyak didapati para penimbun minyak goreng dalam jumlah yang banyak yang memang sengaja tidak didistribusikan ke pasaran. Dan yang terakhir, adanya dampak perang Rusia dan Ukraina. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana rantai pasok minyak goreng? Jelaskan hubungan negara, pasar, dan masyarakat dengan kasus ini. Bagaimana kontribusi sektor kelapa sawit terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Rantai pasok minyak goreng yang pertama dari perkebunan sawit. Sebagai negara penghasil sawit terbesar di dunia, 55,8% dikuasai oleh swasta dengan luas 8,42 juta hektar. Kemudian ke pengolahan tandan sawit, data yang diperoleh ada 874 perusahaan pengolahan sawit dengan 1.093 pabrik dari 178 kelompok koperasi dengan total produksi sebanyak 46,89 juta ton CPO pada tahun 2021. Kemudian dibagi lagi menjadi PKO dan CPO. Dari CPO dibagi lagi menjadi minyak goreng dan lainnya. Di situ udah ke kilang CPO. Data yang diperoleh kilang CPO ada sebanyak dengan jumlah perusahaan sebanyak 57 dengan jumlah koperasi hanya sebanyak 25 serta ada 74 pabrik minyak goreng dan sekitar 60% berada di Pulau Jawa. Kemudian ke distributor untuk mendistribusikan minyak goreng kepada para konsumen secara baik. Selanjutnya ada ke konsumen mengkonsumsi nilai guna suatu barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Teori supply and demand sangat menjadi pengaruh dalam proses pasar. Teori supply, penawaran, and demand permintaan. Supply and demand sangat menjadi pengaruh dalam proses pasar yang berjalan. Dalam hukum penawaran atau supply, jumlah barang yang ditawarkan akan selalu berbanding lurus dengan harganya. Artinya, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Dalam hukum permintaan atau demand, mengatakan bahwa jumlah barang yang diminta akan selalu berbanding terbalik dengan harganya. Artinya, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Maka penggunaan teori supply and demand sangat mewakilkan apa yang terjadi dari langkanya minyak goreng di Indonesia. Karena kelangkaan minyak goreng menyebabkan terjadinya permintaan yang sangat tinggi dan harga minyak goreng pun ikut melambung tinggi.
Selanjutnya, adanya kelemahan pada teori. Kelemahan pada teori supply dan demand ialah di dalam pasar akan mencapai suatu titik equilibrium, yaitu di mana supply setara dengan demand, kepada suatu titik harga yang telah ditentukan. Jika supply dan demand tidak bisa mencapai titik equilibrium, maka pada titik ini kegunaan konsumen serta keuntungan produsen tidak sampai kepada titik maksimal. Kemudian, di sini pemerintah akan ikut campur di dalam proses pasar untuk menentukan harga. Dan karena ini pula, proses dalam pasar tidak berjalan sesuai mestinya dikarenakan produsen terpaksa menekan harga produksi. Dalam sebuah mekanisme proses ekonomi pasar, mereka tidak bisa menentukan harga dengan sendirinya, dikarenakan adanya pengaruh yang disebabkan oleh supply dan demand yang membuat harga dari suatu barang dapat menjadi berubah-ubah. Alasan dari penggunaan teori supply dan demand ini ialah dikarenakan supply dan demand sangat memiliki pengaruh terhadap sebuah proses pasar. Di dalam sebuah hukum penawaran, jumlah dari barang yang ditawarkan selalu akan berbanding lurus dengan harga. Maka jika harga mengalami kenaikan, jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Begitupun sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah dari barang yang diminta akan bertambah. Dalam hukum permintaan juga dikatakan bahwa jumlah barang yang diminta selalu akan berbanding terbalik dengan harga. Maka jika harga suatu barang mengalami kenaikan, otomatis jumlah barang yang diminta akan berkurang. Sebaliknya, jika harga dari suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta pun akan bertambah. Hubungannya dengan negara, pasar, dan masyarakat dengan kelangkaan minyak goreng ialah dalam mengatasinya sesuai dengan peran masing-masing. Pemerintah itu memperketat pengawasan distribusi minyak goreng, menaikkan pajak ekspor minyak goreng, membatasi jumlah ekspor minyak goreng, melakukan operasi pasar, membatasi pembelian masyarakat terhadap minyak goreng, memberikan subsidi untuk minyak goreng. Untuk masyarakat, menghindari penimbunan stok minyak goreng, menghemat dalam penggunaan minyak goreng, menghindari panic buying minyak goreng, dan yang terakhir mencari jalan keluar seperti membeli air fryer atau penggoreng tanpa minyak. Untuk peran pasar, yang dilakukan pemerintah itu operasi pasar dan pasar murah. Yang dilakukan pasar itu menjadi tempat penyediaan stok minyak untuk mencukupi kebutuhan masyarakat terlebih minyak curah. Selanjutnya menerapkan harga minyak goreng curah sebesar 11.500 per liter minyak goreng kemasan sederhana sebesar 13.500 per liter dan minyak goreng kemasan premium sebesar 14.000 per liter. Kontribusi sektor kelapa sawit terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peran dari sektor kelapa sawit tidak dapat dianggap enteng karena kenyataannya sektor inilah yang juga termasuk memberikan pendapatan terbesar dan manfaat bagi perekonomian Indonesia. Berikut adalah bukti kontribusi dari sektor kelapa sawit terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah memberikan lapangan pekerjaan yang besar. Sektor kelapa sawit ini menjadi tumpuan hidup bagi 16,2 juta orang tenaga kerja yang terdiri dari 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga tidak langsung. Yang kedua, setiap tahunnya industri sawit berkontribusi sebesar 3,50% terhadap total PDB Indonesia. Yang ketiga, kelapa sawit berkontribusi sebesar 13,50% terhadap total ekspor non-migas. Yang terakhir, menciptakan kemandirian energi melalui biodiesel sehingga menghemat devisa dan berdampak positif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, sektor kelapa sawit belum bisa tergantikan oleh sektor manapun. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari kasus kelangkaan minyak goreng ini adalah pemerintah sudah mengambil tindakan untuk mengeluarkan kebijakan serta solusi dalam rangka menanggapi suatu masalah yang timbul, yaitu kasus kelangkaan minyak goreng. Berbagai hal sudah dicoba untuk dilakukan oleh pemerintah, namun pada kenyataannya masih belum bisa efektif dalam menyelesaikan permasalahan ini. Justru ada saat di mana pemerintah berusaha ikut campur dalam proses pasar, namun menimbulkan masalah baru. Misalnya pemerintah memutuskan bahwa harga eceran tertinggi yaitu Rp14.000, namun produsen minyak tidak bisa menyanggupi jika harus dipaksakan untuk menjual dalam harga tersebut, sehingga yang terjadi adalah minyak menjadi hilang dalam peredaran pasar. Lalu akhirnya pemerintah mencabut harga eceran tertinggi dan yang terjadi dalam pasar adalah jumlah minyak di pasaran menjadi banyak, tetapi ada masalah dalam kemampuan daya beli masyarakat. Sehingga jika harga murah tetapi minyak tidak ada proses pasar, tidak akan
terjadi karena tidak ada barang, dan jika harga mahal, maka minyak tersedia di pasaran, namun daya beli masyarakat yang kurang. Oleh karena itu, pemerintah memberikan solusi lagi, yaitu memberikan bantuan subsidi kepada masyarakat. Yang membuat bantuan ini, pemerintah ambil dana yang bersumber dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Sawit atau BPDPKS. Caranya yang pertama, pemerintah harus memastikan proses peredaran minyak di pasar berjalan dengan baik, serta transparan agar menimbulkan saling kepercayaan. Yang kedua, pemerintah dalam hal ini harus bisa mampu menguasai jalur industri untuk memastikan dalam kebijakan yang dibuat dapat berjalan efektif sesuai dengan yang dibutuhkan agar bisa menyelesaikan permasalahan. Karena jika pemerintah tidak menguasai pendistribusiannya, maka akan ada kemungkinan penyimpangan dapat terjadi seperti penimbunan, penyeludupan, dan lain-lain. Yang ketiga, pemerintah harus menindak tegas kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan. Yang keempat, masyarakat harus bisa menerima bahwa semakin lama maka bank kebutuhan akan selalu meningkat, bisa memanfaatkan subsidi yang diberikan dengan baik dan semestinya. Yang kelima, bagi produsen harus bisa memiliki rasa nasionalisme, kesadaran serta tidak egois agar bisa lebih mengutamakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu, sehingga dalam proses produksi tidak akan mengalami kekurangan dan kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.